Roma 8 ayat 19 sampai dengan 22, demikianlah firman Tuhan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, ya, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk itu berbicara, ya, umat yang ada di dunia ini. Jadi Paulus itu berkata kepada jemaat di Roma bahwa seluruh makhluk di dunia itu menantikan manifestasi, ya, anak-anak Allah. Manifestasi itu suatu perbuatan atau tindakan. Nah, anak-anak Allah ini siapa? Anak-anak Allah ini dapat digambarkan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-20 di dalam Roma 8, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dianya huruf sa berarti oleh karena kehendak Allah yang telah menaklukkannya. Jadi di ayat 20 ini Paulus itu berkata kepada jemaat di Roma, ya, bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh karena kehendak Allah. Jadi yang artinya apa, saudara? Yang artinya, ya, jika Tuhan itu mengizinkan dunia ini ditaklukkan kepada kesia-siaan, maka saya mau katakan ada kesempatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nah, ini penting sekali. Dan kemudian ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi yang artinya ayat ini Paulus juga berkata kepada jemaat di Roma, dalam pengharapan seluruh makhluk di dunia akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, yang artinya, saudara, asal mereka itu mau terima Tuhan Yesus, asal mereka itu mau hidup, ya, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, pasti, ya, semua akan menjadi lebih baik. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Yang artinya dari ayat ini, bagi mereka yang tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mereka itu pasti menderita. Pasti menderita. Bagi mereka yang sudah terima tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup mereka juga akan sia-sia. Jadi arti keseluruhan dari ayat ini, ya, saya menyimpulkan, ya, bahwa seluruh dunia itu menantikan kita sebagai anak-anak Tuhan agar apa? Kita itu membebaskan mereka dari penderitaan. Itu, saudara. Jadi jelas dari ayat ini hanya orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu mempunyai kuasa, mempunyai power untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa si jahat. Jadi Tuhan telah memberikan amanatnya agar apa? Kita sebagai anak-anaknya membebaskan umatnya yang dibelenggu dari kesia-siaan, yaitu dengan cara apa? Menyampaikan perkataan Yesus, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya. Jadi contoh itu begini, kalau saudara berjumpa dengan orang yang sedang susah, ya, contoh, saudara harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, ya, saya ambil di dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan ayat ini, marilah kepadaku. Yesus sendiri berkata seperti itu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu sudah. Apalagi di dalam Yeremia 17 ayat 7,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah, kita harus berani mengatakan kepada orang-orang yang sedang menderita dengan apa? Dengan menyampaikan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan Alkitab juga katakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-11, barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan, tidak akan dipermalukan. Nah, itu perlu kita suarakan, perlu kita perdengarkan kepada mereka. Itu. Jadi sekali lagi menghadapi berbagai arus gelombang di dalam kehidupan ini, kita harus bisa. Kita harus menang. Jadi ibarat orang itu seperti main papan selancar, dia harus datang ke laut, dia mencari ombak. Dan dia harus memposisikan dirinya itu di atas gelombang ini tadi. Dan pada waktu dia memainkan papan selancar di atas gelombang, dia akan mengayunkan papan selancarnya ini dengan indah. Tetapi kalau dia di bawah gelombang, dia akan digulung oleh gelombang laut tersebut. Betul? Nah, demikian pula itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi guncangan problem permasalahan di dalam kehidupan ini, kita harus sadar bahwa seluruh dunia itu sedang membutuhkan kita. Orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, supaya apa? Kita memberikan pertolongan bagi mereka, supaya kita itu mendoakan mereka, supaya kita itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya saudara dan saya memperdengarkan perkataan Yesus kepada mereka. Nah, itu bagian kita, saudara, ya. Jadi semua orang tanpa Tuhan Yesus, saya mau katakan, mereka pasti menderita. Jika mereka tidak mau terima kabar kebenarannya, Alkitab berkata, hidup mereka ya dalam rasa sakit bersalib. Jadi ibarat orang hidup di zaman sekarang itu ya seperti terpapar virus, seperti itu mungkin kurang lebih, saudara. Ya, jadi saya berdoa ya kebenaran firman ini kita bisa tangkap, kita terapkan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.